Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Kali ini saya akan membagikan resep receh membuat jahe instan rumahan. Receh karena bikinnya itu simple banget. Tapi walaupun simple juga hasilnya itu juara. Yang ini beda dengan minuman jahe yang ada di pasaran. Karena ada aroma segar dari sereh, kayu manis, dan cengkeh. Jadi mantap banget disajikan hangat-hangat ataupun dingin. Dan karena bahan-bahannya mudah didapat, modalnya murah, hasilnya melimpah, pastinya juga cocok banget untuk ide usaha. Oke, I bet that you've been curious to know how to make it, just check it out. But anyway, buat kalian yang belum subscribe channel kami, The Hasan Video, jangan lupa di subscribe dulu ya. Thank you so much for subscribing, and let's get started on today's lesson. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 500 gram jahe segar, bisa menggunakan jahe biasa atau jahe merah. Dan jika menggunakan jahe merah, untuk takarannya itu dikurangi, cukup menggunakan 300 gram saja. Cuci dan bersihkan jahe hingga benar-benar bersih. Jika perlu, dikerik tipis seperti ini, lalu potong tipis-tipis agar lebih mudah saat di blender. Nah, ini saya siapkan juga 500 ml air bersih, jadi kedua bahan ini kita blender hingga halus. Oke, sekarang kita blender. Nah, seperti ini hasilnya, blenderan jahe segar yang dimix dengan air setengah liter tadi. By the way, cara lain selain di blender, jahenya itu setelah dicuci bisa langsung diparut dengan menggunakan parutan kelapa ya. Dan kalaupun jahenya itu diparut, itu tetap harus ditambahkan 500 ml air bersih agar saat diperas nanti hasilnya bisa benar-benar maksimal ya. Oke, jadi mau diparut atau mau di blender, the choice is in yours. Nah, sekarang peras blenderan jahe dengan menggunakan kain tipis agar hasilnya maksimal. Ini saya menggunakan kain jilbab Paris warna putih yang masih baru. Oke, peras hingga ampas jahe benar-benar bebas air. Nah, ini dia hasilnya. Jadi air sari jahenya itu yang kita ambil ya guys. Sementara ampasnya itu dibuang. Sekarang, endapkan air sari jahe selama 1-2 jam. Proses pengendapan ini adalah tahapan yang sangat penting dan wajib. Karena jika proses ini dilewatkan, maka saat dimasak nanti adonan jahenya itu jadi susah untuk mengkristal. And 2 hours later. Nah, ini dia setelah didiamkan selama 2 jam. Sekarang tanpa diaduk, tuang air sari jahe ke wadah lain. Pastikan bagian bawah yang mengendap ini jangan ikut masuk ya. Nah, endapan ini adalah pati jahe dan ini tidak bisa diikutkan karena seperti yang saya katakan tadi, itu bisa menyebabkan gula susah mengkristal ya. But anyway, patinya ini walau nggak dipakai tapi jangan dibuang ya. Karena bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain. Misalnya digunakan baluran badan untuk obat pegal-pegal, diseduh dengan air panas untuk minuman hangat, dan lain-lain. Jadi silahkan sisihkan dan gunakan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, siapkan bahan tambahan lainnya. Lalu lanjut dimasak. Tuangkan sari jahe ke dalam panci atau teflon. Tambahkan 1 batang kayu manis dan 5 butir cengkeh.
7 batang serai yang sudah dikeprek. Masak hingga mendidih sambil sesekali diaduk. Jika sudah mendidih dan airnya itu agak menyusut, matikan api, biarkan hingga dingin. And the next dish. Nah, ini dia setelah dingin. Sekarang saring, buang ampasnya, dan sekarang air sari jahe siap dimasak bersama gula. Panaskan kembali air sari jahe di wajan besar atau teflon. Gunakan api sedang. Setelah mendidih, masukkan 1 kg gula pasir kualitas bagus. Masak sambil terus diaduk-aduk hingga berbusa. Jadi kalau gula sudah masuk, itu harus selalu diaduk agar tidak gosong. Dan jika diaduknya itu sudah terasa berat, kecilkan api sekecil-kecilnya. Aduk dengan gerakan yang lebih cepat lagi ya guys. Anggap saja ya lagi ngikutin lomba mengaduk gitu. Waduh, lah biung jan kepreman kie. Kepriwe kie, kepriwe? Astagfirullahaladzim, teflonnya anu kecilikan kie lah. Ya jadi buta kape nengen tinte lah. Langsung bayi dipatahin gini lah yuk, bener mau berat maprit kok ya. Oke, matikan kompor, terus diaduk agar adonan tidak menggumpal. Maaf ya, itu tadi adonannya meluap karena teflonnya kurang besar. Jadi saya sarankan gunakan teflon atau wajan yang benar-benar jumbo. Tapi walau tadi itu sempat meluap juga nggak masalah dan nggak gagal ya. So there is nothing to be afraid of actually. Nah ini ternyata walau sudah diaduk sedemikian rupa juga hasilnya masih kasar begini ya. Sudah terlanjur menggumpal tapi ya nggak apa-apa sih.
karena nanti yang mengeras ini bisa kita haluskan lagi dengan menggunakan blender serbaguna. Oke, sekarang ini kita saring dulu. Nah, yang kasar ini biar halus ya di blender dulu ya. Dan ini seperti biasa saya blender dengan menggunakan food chopper andalan dari Mitochiba. Blender. Lakukan sisanya hingga habis. Nah, lihat, setelah di blender semua, hasilnya jadi cantik kan ya? Halus dan terlihat bersih, pastinya juga layak untuk dijual. Selesai. Selanjutnya, bisa langsung dibuat minuman atau dikemas untuk dijual. Untuk wadahnya bisa menggunakan kemasan plastik seperti ini, bisa juga dikemas di dalam botol plastik. Lalu wadah bulat seperti ini, atau dikemas plastik OPP biasa juga oke. Untuk satu resep ini, itu dapat menghasilkan sekitar 1 kg jahe bubuk instan. Nah, untuk modalnya itu, saya hitung-hitung totalnya habis sekitar Rp35.000. Itu sudah termasuk gas, kemasan, dan lain-lain. Dan untuk harga jual per 1 kg jahe instan bubuk ini adalah sekitar Rp75.000 sampai Rp90.000. Biasanya itu dijual dalam kemasan 100 gram yang dibanderol dengan harga sekitar Rp7.500 sampai Rp9.000. Jadi keuntungannya itu bisa 100% lebih ya. Gimana? Mantap kan ya? Dan karena ini resepnya itu mudah dan anti gagal, jadi ya nggak ada tips dan trik tambahannya lagi. So, demikian tadi cara membuat jahe instan bubuk ala Dahasan video. Semoga bermanfaat. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.